Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya meskipun kita belajar cuma dari rumah saja. Nah, kali ini kita belajarnya tema 2 subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, tema 2 itu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan kali Coba kalian buka halaman 7, di situ terdapat dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, di suatu negeri tumbuhan tinggal dua pohon yang bersahabat dekat. Mereka adalah pohon tomat dan pohon mangga. Sejak kecil mereka bermain bersama. Mereka juga saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka tidak bermain bersama lagi. Hal ini dikarenakan pohon tomat tidak bisa mengikuti pertumbuhan pohon mangga. Pohon tomat yang kalah tinggi dan besar dibandingkan dengan pohon mangga merasa minder melihatnya. Jadi pohon tomat itu merasa minder ketika melihat pohon mangga kalah tinggi dengan dirinya. Nah, hari berganti hari, pohon tomat berbuah dengan lebatnya. Nah, sedangkan pohon mangga tidak berbuah, masih belum waktunya berbuah. Jadi dari kejauhan pohon mangga merasa sedih karena melihat pohon tomat sudah berbuah lebat. Nah, dia hanya meratapi nasibnya yang tidak memiliki buah. Dia masih berharap bisa cepat memiliki buah supaya bisa pamer pada pohon tomat. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik, sedangkan pohon mangga masih meratapi sedih hingga tiba-tiba mendengar kabar yang menyedihkan bahwa pohon tomat sahabat karibnya telah mati. Nah, pada suatu hari, pohon mangga itu bertanya kepada pohon beringin tua, pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah berbuah dan dipetik buahnya, maka dia akan mati, kata pohon beringin tua itu. Lalu mengapa aku belum berbuah juga, kata pohon mangga. Kamu itu memang lama baru bisa berbuah, pada usia 4 sampai 5 tahun baru bisa berbuah. Jadi kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya, kata pohon beringin tua itu. Nah, dari dongeng di atas itu kita dapat menarik kesimpulan atau mengambil pesan moralnya bahwa setiap pohon maupun manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap pohon diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus bangga pada diri kita apa adanya meskipun ada kekurangan yang ada di diri kita, dan kekurangan itu pasti juga ada kelebihan yang ada di diri kita. Nah, setelah itu coba kamu buka dongeng negeri sayur dan buah pada halaman 11. Nah, di situ terdapat negeri sayuran merupakan negeri yang sangat subur. Negeri ini dilalui garis khatulistiwa sehingga beraneka ragam sayur dan buah dapat tumbuh. Nah, sayur-sayur tersebut salah satunya ada wortel. Jadi setelah kita membaca dua dongeng di atas tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanaman itu memiliki manfaat dan kegunaan bagi manusia. Selain tanaman membuat rumah tampak lebih indah dan sejuk, tanaman atau tumbuhan juga penghasil oksigen bagi manusia. Nah, manusia itu bernafas memakai hidung, menghirupnya adalah oksigen. Jadi oksigen itu berasal. Nah, kemudian coba kalian buka halaman 12. Di situ terdapat percakapan antara Ridwan dan ibu terkait cara berterima kasih dan bersyukur pada tumbuhan dan hewan. Nah, Ridwan itu bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita harus berterima kasih terhadap tanaman-tanaman ini?" Kemudian ibu menjawab, "Karena tanaman ini memberikan banyak manfaat bagi kita, Ridwan. Mengapa kita juga harus berterima kasih terhadap binatang, Bu?" Ibunya menjawab, "Iya, Ridwan, seperti tanaman, binatang pun memberikan kita banyak manfaat." Kemudian Ridwannya bertanya,
Bagaimana cara kita berterima kasih kepada tanaman, Bu? Kita dapat merawat tanaman dengan cara memberinya pupuk dan menyiraminya secara rutin. Ridwan mulai bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih terhadap binatang, Bu? Nah, kita dapat melindungi dan memberinya makanan dan minuman yang cukup. Ridwan bertanya lagi, begitu ya, Bu? Ridwan menjadi mengerti sekarang. Nah, selain tanaman dan binatang, kita juga harus berterima kasih terhadap sesama manusia. Caranya dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Nah, selain itu, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Salah satu olahraga kali ini bisa dengan melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan. Gerakan memutar dan meliukkan badan dilakukan dengan cara berdiri ya. Nah, gerakan ini dilakukan untuk menjaga. Nah, kali ini kita akan belajar matematika tentang sifat komutatif pertukaran pada penjumlahan ya, Nana. Jadi, sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi, rumus sifat komutatif itu adalah A plus B sama dengan B plus A. Jadi, kalau misalnya ada soal yang soalnya contohnya 236 ditambah 423 hasilnya kan 559. Itu kalian tinggal memindahkan tempatnya. Dipindah 423 ditambahkan 236. Cuma pertukaran. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan Bu Nikma. Jika masih kurang paham atau masih belum memahami apa yang Bu Nikma sebutkan